Bisa on mic gak, Fatan? Namanya Fatan ya sih? Ya, Iya, bisa dengeran. bisa on cam. Oke. Ya. Oke. Oke. Ini harusnya jam 9 dan Dianu kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Oke. Nanti kalau 9 lebih 7 menit mungkin kalau belum masuk kita mulai dulu aja. Tunggu bentar ya. Ya. Kenalan dulu mungkin boleh ya. Fatan, nama panggilannya siapa? Fatan emang? Iya, Fatan. Oke, kenalin ya Fatan, aku Jessica Ratu, kamu bisa panggil aku eh, Kak Jess, boleh, bebas. Oke. Fatan asal mana? Dari Depok. Oh, Depok. Ya. Ini lagi Kelas ngirim berapa? email kemana sih? Ini ada yang datang lagi nih. Halo Nadim. Nadim bukan namanya ya. Aku nge-lag ya. Aku nge-lag ya barusan ya. Iya, Kak. Halo Nadim. Nadim bisa dengar suaraku nggak? Kayaknya kamu belum connect audio nggak sih? Bisa, 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 Kak. Oh, oke. Sorry aku tadi nge-lag ya. Ini Lawrence, Nadim sama Lawrence boleh on cam dulu nggak? Oke, aku kenalan lagi ya. Jadi kenalin guys, nama aku Jessica Ratu. Kalian boleh panggil aku Kak Jess. Aku di sini bakal nemenin kalian buat tutor AI ini sampai nanti sampai selesai. Semoga nanti kita lanjut sampai akhir ya. Mungkin karena tadi Fatan udah kenalan, Lauren sama Nadim boleh kenalan nama panggilan, terus asal sama kelas berapa. Dari saya dulu. Boleh. Halo, nama aku Nadim dari Jakarta. Sekarang baru kelas 10. Halo, aku Lawrence dari Jakarta. Sekarang kelas 10. Fatan tadi kelas berapa ya? Kelas 10 juga sama. Oke. Gampang sih biasanya kalau kalian seumuran. Oke guys, karena udah tiga, sebenarnya ada satu lagi guys, tapi eh, belum join, kita mulai aja dulu ya. Oke. Hmm, sorry.
Oke, jadi ini kita bakal belajar tentang jaringan generatif dan model bahasa. Kan kita tadi udah kenalan tuh. Terus di sini aku bakal jelasin cara kita komunikasi selama di kelas. Jadi setiap ada yang ngomong atau mau bertanya gitu, eh, usahakan yang lain di off mic dulu. Ya biasalah ya, kayak meeting pada umumnya. Terus nanti misal aku ada yang di tengah-tengah penjelasan, kalau mau tanya kalian bisa angkat tangan. Terus nanti aku juga minta kalau bisa, ya ini sebenarnya kalian udah on time sih. Untuk kedepannya lebih on time lagi ya. Kalau memang jadwalnya jam 9, kita bakal mulai jam 9 gitu. Terus ya gitu deh, kalau misal nanti ada dalam pekerjaan tugasnya, terus ada mungkin kan kan komunikasinya kan kalau seumuran lebih gampang gitu ya. Jadi ketika aku menjelaskan mungkin ada yang nggak paham dan teman kalian ada yang lebih bisa gitu, boleh saling membantu aja ya guys ya. Oke, jadi di sini kita bakal belajar apa itu kecerdasan buatan. Oh ya, sebelumnya kalian ini ada basic IT-nya kah? Ada yang basic tahu IT gitu mungkin? Udah paham? Ada. Maksudnya basic IT ya? Mungkin kalian apa ya udah pernah belajar tentang apa itu AI, mungkin kalian ada di sekolahnya itu ada eskul mungkin tentang komputer gitu-gitu mungkin ada nggak? Dulu aku pernah robotik sih. Oh, oke, robotik itu IoT ya berarti ya? Dia kayak ngerakit-rakit gitu. Hmm, Lauren sama Nadim ada nggak? Aku belum ada, Kak. Oke, nggak apa-apa. Jadi aku jelasin dulu ya kecerdasan buatan itu apa. Ada yang tahu nggak? Ada yang bisa jelasin deh 1 sampai 2 kata kecerdasan buatan itu apa? Yang kalian tahu gitu. Familiar nggak sama kecerdasan buatan? Belum ya? Nggak apa. Ya, jadi kecerdasan buatan tuh teknologi yang dimana menciptakan program komputer yang mampu menyelesaikan tugas intelektual. Jadi kalian kalau pernah dengar AI gitu kan ya, bahasa Inggrisnya dari kecerdasan buatan, biasanya kan orang tuh agak memandangnya sebelah mata. Misal AI itu bikin kita jadi menyalahgunakan teknologi atau menggantikan peran manusia seperti itu kan ya. Jadi kita itu sebenarnya ketika kita bisa memahami AI itu sendiri, kita bisa menggunakannya dengan baik, kita tidak akan menyalahgunakan itu gitu. Nah, di pelajaran ini kita bakal cari tahu gimana jaringan saraf buatan, gimana menciptakan hal baru dan apa yang bakal ada di baliknya. Terus kita juga cari tahu di mana menemukan jaringan saraf buatan sebelumnya, tapi kita itu kadang sebenarnya nggak sadar. Terus kita bakal berkenalan dengan ChatGPT. Ya semuanya kayaknya udah tahu ya ChatGPT dan menggunakannya. Tapi kita bakal belajar buat gunain itu dengan secara yang lebih baik lagi gitu. Dalam kita menyelesaikan tugas-tugas yang ada di kehidupan kita. Nah ini kalian tahu nggak gambar apa? Apa nih? Apa aja lah guys, sebut guys. Yang kalian pikirin ketika lihat ini apa? Apa Nadim? Beruang kecil. Oke, nah kalian bisa nyimpulin itu beruang kecil kan karena kalian semenjak kecil itu udah tahu gitu kayak beruang tuh bentuknya kayak gitu, punya punya hidung yang agak maju, punya ekor gitu-gitu kan ya. Nah, AI itu juga kayak gitu. Jadi mereka itu bakal bisa mengenali ketika mereka udah ada informasi atau data yang bakal mereka sebagai rekordan mereka gitu. Jadi mereka bakal menganalisis data itu. Jadi jaringan saraf buatan adalah teknologi AI yang meniru fungsi otak manusia. Karena bentuknya ia mau mengamati banyak benda dan menemukan pola di dalamnya sehingga dapat belajar gitu. Nah, ini komponennya buat jaringan saraf itu. Nah, jadi dari dataset itu data-data kumpulan data itu bakal di training algoritma atau istilahnya kayak diasah di
dilatih lah gitu ya, baru nanti mereka itu dapetin prediction. Jadi yang udah kita pelajari barusan nih, AI itu serangkaian teknologi untuk memecahkan masalah intelektual. Jaringan saraf buatan itu teknologi yang meniru fungsi otak manusia. Terus dataset itu serangkaian data yang digunakan buat melatih jaringan saraf terlebih dahulu, kemudian itu baru diperbarui dengan data baru. Nah, kalian tahu ini nggak, aplikasinya udah familiar lah ya, Netflix, Spotify, terus ini Twitter, ramalan cuaca. Nah, menurut kalian itu di Netflix deh, di Netflix dulu. Datasetnya apa, terus predictionnya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Ya mungkin yang awal aku jelasin dulu ya. Jadi di Netflix itu buat datasetnya, itu adalah data-data yang eh, bakal, contoh ya, film yang sering kamu lihat. Misal genrenya apa, terus judulnya apa, terus kategorinya apa gitu. Nah, predictionnya dia bakal ini yang bakal digunain oleh AI-nya. Jadi si AI itu dari dataset itu mereka melatih, lalu jadilah prediction. Nah, mereka itu bakal menampilkan di beranda itu, pasti kan nampilnya Netflix itu yang film-film yang bakal kamu suka gitu kan, may you like gitu. Nah, itulah. Jadi dari dataset yang kamu tonton film-film itu jadi prediction-nya. Nah, kayak gini. Kalau Spotify dan tahu nggak? Boleh jawab siapapun deh. Kira-kira dataset, terus prediction-nya apa yang dia tampilin? Lawrence mungkin, boleh? Mau nggak? Datasetnya apa Lawrence kira-kira? Dataset dulu. Itu daftar musik. Betul, dapat musik yang sering kamu dengerin ya. Itu bakal masuk ke datasetnya. Terus kira-kira prediction yang dia tampilkan, yang dia hasil dari olah itu apa? Kalau kamu buka Spotify tuh pasti yang sering muncul kalau kamu habis dengerin misal lagu galau gitu ya. Itu biasanya yang muncul lagu galau juga nggak sih, saran-saran selanjutnya? Iya. Nah, ya itu hasil predictionnya. Jadi track audio favorit yang sering kita dengerin dari jadi dataset itu buat jadiin prediction saran lagu yang kamu mungkin bakal suka gitu, bakal kamu dengerin lagi. Buat Twitter itu ramalan cuaca, jadi dia ya ramalan pengamatan cuaca sih. Jadi prediksinya ya cuaca dalam jangka panjang. Terus ini beberapa yang menerapkan AI juga, itu ada Instagram Reels, terus ada Uber Eats, ada YouTube juga. Nah, selanjutnya ini kalian udah bisa login di ini nggak, apa, platform Algonovanya bisa? Gak bisa, Kak. Gimana? Bisa. Nggak bisa? Bisa, bisa. Oh bisa. Terus Nadim sama Lauren sudah bisa juga? Udah bisa nggak? Ntar aku cek. Nadim ini belum login kayaknya ya. Absennya masih apa, merah soalnya. Udah tahu linknya tapi Nadim. Udah, Kak. Udah. Password sama ID-nya udah tahu. Iya, udah. Nah, coba login dulu deh biar absennya hijau. Udah belum? Oke, udah, sip. Nah, terus ke ini ke course, kalian coba ke course. Terus bakal ada kayak
map gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya. Sebentar Iya. aku share screen. Ini tampilan kalian kayak gini ya. Nah, jadi ini tuh misal ini kan pertemuan pertama ya kita. Jadi di pertemuan pertama itu kita bakal ngerjain ini task yang ada di listen 1. Jadi ada 1 sama 2 task gitu. Jadi kita bakal kerjain ini bareng-bareng. Oke? Nanti kalau biasanya di sini tuh ada task teori, ada task yang praktek. Nah, biasanya tuh yang teori kita kerjain bareng-bareng. Buat yang praktek nanti dikerjakan dulu baru kita bahas, oke? Sekarang kita kerjain yang ini. Ini aku share screen terus kalian yang jawab sambil di platform kalian masing-masing kalian jawab ya. Oke, Kak. Oke, apa itu AI? Ada yang mau jawab nggak ini yang pertama? Kira-kira yang Yang apa? yang mana? Yang A. Yang A. Oke, siapa? Ya. Oke, di kalian dijawab juga ya. Next, 3 komponen utama jaringan saraf buatan. Tadi. Apa guys? Dataset, Dataset, asset, prediction. sama apa tadi ya? Prediction ya, betul. Prediction. Training algorithm nggak masuk. Mau masuk. Gimana? Algorit udah masuk itu. Iya, iya. Next, pilih layanan yang menggunakan jaringan saraf yang ada AI-nya tadi apa aja ya? YouTube ya? Terus Spotify, kalkulator nggak? Enggak kan? Enggak. Video recorder? Instagram. Oke. Oke, benar. Ya, kalian udah jawab di platform ya? Oke, kita lanjut dulu ya karena materi awal ini emang yang pertama, bisa kan ada 2 materi ya. Materi yang pertama, habis itu sebenarnya kita habis ngerjain yang pertama tuh kita istirahat. Tapi karena ini materi yang pertama itu dikit, jadi kita lanjut ke yang 2 dulu ya. Karena yang 2 agak banyak, agak lanjut. Lanjut kita ke generatif jaringan saraf buatan. Nah, jadi jaringan generatif itu adalah jaringan saraf buatan yang menciptakan konten baru. Nah, sebenarnya itu bukan di sini definisi baru, bukan baru yang benar-benar tidak pernah ada gitu ya. Jadi baru di sini maksudnya adalah dia sebenarnya udah ada, tapi oleh jaringan saraf itu dia dimodifikasi sehingga menghasilkan konten yang dari yang sebenarnya udah ada dia itu baru, tapi yang nggak baru-baru yang banget gitu. Nah, jaringan saraf buatan yang dilatih pada kumpulan data besar itu mampu mensintesis pengetahuannya dan menghasilkan teks, gambar, suara, video, model, dan lain-lain. Nah, untuk jaringan saraf, hasil akhir itu dijelaskan menggunakan instruksi perintah atau prompt. Jadi, ketika kamu pakai ChatGPT, itu kan kamu bakal nulis perintah ya pasti ya. Nah, untuk perintah dan pertanyaan kamu yang kamu ajukan ke GPT itu namanya prompt, guys. Nah, prompt ini adalah deskripsi hasil akhir dari pembuatan suatu. Tiap jaringan generatif memiliki aturannya sendiri dalam membuat perintah. Tuh. Jadi kita di sini bakal belajar bikin prompt yang baik, yang benar gitu. Jadi bahkan itu sekarang tuh ada pekerjaan khusus insinyur prompt. Tugas utamanya itu memastikan agar jaringan saraf itu menghasilkan hasil yang akurat.
Nah, dalam kursus ini nih, kedepannya kita bakal pakai beberapa tools ini ya. Jadi ada GPT, ada Fusion Brain, ada Stable Audio, terus ada Runway. Kalau GPT itu buat teks, Fusion Brain itu buat AI gambar, terus Stable Audio itu buat musik sama suara, Runway itu buat pembuatan video. Nah, buat teks tampak seperti ditulis oleh manusia. Jadi kalian sadar nggak sih kalau GPT itu eh, bahasa yang dihasilkan oleh GPT itu sebenarnya bahasa yang sering kita gunakan gitu. Kadang kan kita tolong buatkan artikel ilmiah. Nah, itu kan biasanya jawabannya oke, saya akan buatkan gitu. Jadi sebenarnya itu bahasa-bahasa yang sering kita gunakan gitu. Nah, model bahasa yang mereka gunakan itu namanya model bahasa besar atau MBB. Jadi MBB itu model jaringan syaraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Kayak misal ya, kita tanya ke Google atau ke GPT gitu, warna langit itu apa gitu kan, itu pasti 91% jawab biru karena mereka udah mendapatkan dataset itu, data-data itu ya warna langit itu kebanyakan biru gitu. Jadi model bahasanya itu dilatih dari sekumpulan besar teks yang ada di internet. Terus ini skip aja. Oke, jadi tapi sebenarnya udah ini kan ya, udah pernah pakai GPT semua ya? Udah Kak. Udah, Kak. Udah kan? Lawrence Udah, Kak. kayaknya nggak ada yang nggak pakai GPT ya sekarang ya, semuanya udah kenal GPT. Nah, GPT itu ya salah satu penggunaan AI yang memang banyak banget dipakai sekarang. Nah, kayak gini, prompt, ingat nggak prompt tadi itu ya, perintah yang kita jalankan itu setiap prompt, setiap perintah yang kita beda. Jadi setiap prompt atau perintah yang kita ajukan ke GPT dan ketika itu berbeda promptnya, ya hasilnya bakal beda gitu. Kayak ini apa kelebihan GPT? Ketika kita masukin prompt dengan yang kata-kata yang berbeda, itu bakal ya hasilnya bakal GPT itu beda gitu. Maka dari situ kita di sini belajar tentang gimana cara pakai prompt yang benar. Oke, ini udah tentang GPT. Ini, jadi ini jelasin tentang kemungkinan jawaban ketika kita masukkan prompt yang berbeda gitu. Apa yang buat GPT berada ada saingannya, apa yang membedakan GPT dari model lainnya. Oke, next kita bakal belajar petunjuk penulisan untuk membuat promptnya itu. Jadi di sini ada cerita guys. Nah, Shopee ini ya, Shopee ingin menarik lebih banyak perhatian pada isu adaptasi hewan. Jadi dia yakin hanya sedikit orang yang tahu cara membuat hewan-hewan liar itu beradaptasi dengan kehidupan yang ada di rumah. Nah, akibatnya hewan-hewan tersebut tuh setelah diadopsi dia balik lagi ke jalanan. Nah, jadi si Sophie ini memutuskan untuk akan membuat postingan di Telegram itu tentang cara mengedukasi pemilik hewan ini agar bisa lebih bisa memperlakukan hewan-hewannya itu dengan baik gitu supaya nggak kembali ke jalan lagi. Nah, di sini karena dia itu bukan copywriter, bukan ahlinya dalam membuat penulisan artikel gitu ya yang bakal dia kerjain, jadi dia itu minta tolong ke GPT. Nah, sayangnya ketika dia nulis-tuliskan sebuah postingan tentang adaptasi hewan tunawisma, nah ternyata teksnya itu sama sekali nggak membahas tentang adaptasi hewan liar, melainkan ini tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Jadi gimana kita dapat mengubah perintah tersebut sehingga teksnya itu sesuai dengan ide Shopee gitu. Jadi kita bakal membantu Shopee ini. Nah, jadi dapat yang pertama itu caranya menentukan subjeknya. Jadi sekarang ditulis, ini terlalu abstrak, tulis ulang teks tersebut sehingga membahas tentang adaptasi hewan tunawisma terhadap kondisi domestik. Sekarang teksnya itu baru sesuai dengan subjeknya, tapi hanya
orang yang mau membaca tulisan, hanya sedikit orang mau baca tulisan yang panjang kayak gitu kan. Nah, gimana caranya biar sesuai? Baru di prompt, bikin prompt lagi yang teks yang topiknya sama dengan format yang dia mau. Nah, ini adalah struktur dasar buat penulisan prompt. Jadi ada tindakannya. Tindakan itu kayak yang bakal mau outputnya dari GPT itu, kalian mau dia menulis atau mau dia buatkan atau mau dia eh, kirimkan kayak gitu. Terus jenis teksnya apa, jenis teks yang kalian mau. Kalau yang di Sofi ini kan sebuah postingan untuk saluran Instagram gitu kan, dia mau bikin postingan buat saluran Instagram. Terus topiknya itu ya topik yang bakal dibuat, kayak misal tentang adaptasi, Sofi ini tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Terus penontonnya siapa? Nah, misalnya penonton ini sebenarnya nggak wajib sih, karena kalau penontonnya tuh biasanya nggak ada kategori tertentu atau untuk semua orang gitu, biasanya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus keterbatasan, misal kalian mau formatnya eh, tutorial langkah demi langkah atau poin-poin, atau kalian mau gayanya semi informal gitu. Terus mungkin mau 2 paragraf atau mau cuman beberapa kata aja gitu. Itu ditulis di keterbatasannya. Nah, si ChatGPT ini membantu Shopee mengatasi rasa takutnya dengan kertas putih dan akhirnya membuat tulisan yang dapat dia posting untuk membantu para hewan liar itu. Oke, jadi yang udah kita pelajari sementara itu ada generative network, jaringan buat konten baru yang berdasarkan sintetis data yang udah diketahuin. Ya sebenarnya nggak baru-baru banget, tapi dia memodifikasi dengan data yang udah ada. Terus large language model atau bahasa besar tadi, itu model jaringan saraf yang memahami dan menghasilkan teks dalam bahasa manusia. Jadi kayak yang tadi aku bilang, GPT itu kebanyakan akan menjawab dengan bahasa-bahasa yang sering kita gunakan. Prompt itu adalah deskripsi hasil akhir. Terus pembuatan teks itu melibatkan pemeriksaan fakta, deskripsi yang jelas tentang yang diharapkan, kayak tindakan, jenis, topik, audiens, batasan, itu juga harus dicantumkan di promptnya. Nah, jaringan generatif itu membantu kamu menghasilkan rasa takut saat melihat kertas kosong dan membuat sebuah rancangan yang bisa kamu gunakan untuk membuat sesuatu yang menarik. Nah, itu yang aku bilang tadi, jadi AI itu sebenarnya bukan menggerus kemampuan manusia, tapi sebenarnya ketika kita bisa menggunakan, dia bisa kita gunakan untuk lebih, sehingga kita itu bisa lebih baik lagi dalam penggunaan sehari-hari. Oke. Yang tadi itu udah di submit guys, yang listen pertama. Ini Nadim 3-nya masih merah nih. Oh salah, tah. Nadim, coba lihat Nadim. Iya, Salah pencet tadi. enggak. Aku nggak tahu kalau Uber Eats juga termasuk. Oh ya, oke oke, nggak apa-apa nggak apa. Terus tadi tuh kalian udah ini ya, udah klik yang di kanan itu ya? Iya. Oke oke, sip sip, udah tahu berarti, udah pinter semua. Selanjutnya kita bakal istirahat dulu ya guys ya. Nanti baru kita ketemu lagi, kita kerjain yang kedua karena itu lumayan ya agak banyak. Oke, istirahat mungkin sampai 9.35 ya. Ini Fatan kenapa 2 Fatan ininya? Satu untuk suara, Kak. Lah itu pakai suara. Kamu bisa tuh. Apa? Lah itu pakai suaranya pakai yang itu tuh, pakai yang gambar. Bukan, maksudnya untuk apa? Speaker, speaker. Oh, oke oke. Oke, istirahat dulu ya, nanti balik 9.35. Off kamera nggak apa-apa, kalian boleh nyemil dulu atau minum dulu.
Halo, udah pada balik belum? Lauren sama Nadim? Tapi suara aku bocor nggak guys? Ada suara di luar. Bocor ya? Tadi sih ada, sekarang udah enggak. Tapi nggak ganggu suara aku kan? Enggak. Oke, sorry ya. Lagi 17-an. Oke, udah balik semua. Kita bakal kerjain yang kedua ya. Ada yang mau share screen nggak selain aku? Gantian share screen ngerjain bareng-bareng. Fatan, Lauren, atau Nadim mau nggak? Siapa deh? Bebas. Yuk. Tunjuk ya. Lawrence boleh. Bisa, share screen. Bentar Kak. Oke, aman. Yang tas 2 ya. Nah, yang satu, yang soalnya. Nah itu, apa model jaringan saraf buatan teks? Ada yang bisa jawab? Apa Nadim kira-kira jawabannya? Model yang baca. Yang B, yang B. Oke, benar B. Oke, next. Untuk apa perintah digunakan dalam jaringan saraf buatan? Yang D, Yang apa? yang D, Sorry nggak dengar. yang D, D, D. Oke. Benar. Oke, jadi ini bakal kita bikin buat kayak tadi yang Sofi lakuin ya. Jadi kita bakal bikin naskah video. Langsung ke 3 aja. Mungkin aku jelasin dulu, boleh stop sharing deh Lawrence. Aku jelasin dulu, nanti kita kerjain bareng-bareng ya. Eh, oke, jadi di sini nanti kalian buka GPT-nya, udah sering bikin prompt di GPT kan, jadi terus ke ini salin berkasnya, diklik. Nah di sini nanti kalian bikin buat salinan atau make a copy dulu, baru kalian bisa isi. Nah di situ udah jelas tadi perintahnya kayak yang Sofi lakuin ya. Jadi kalian bikin ini
teks naskah pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Nah, kalian nentuin ini tindakannya apa, terus jenis tagnya gimana, terus topiknya gimana, penontonnya siapa aja, terus keterbatasannya bebas kalian mau apa gitu. Nah, kalau ini udah ada penjelasannya kayak tindakan itu adalah seharusnya dilakukan kayak menulis, memunculkan, menjelaskan, mengarang. Terus deskripsinya, jenis teksnya, buat saluran telegram atau abstrak kayak gitu. Ini kita kerjain bareng-bareng deh. Loading. Oke, karena di sini kita mau bikin teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni. Kira-kira tindakan yang kita tulis apa? Menjelaskan dan membuat skrip. Boleh. Kalau Fatan, itu kan tadi Nadim ya, kalau Fatan sama Lawrence punya jawaban sendiri, boleh ini sambil kalian kerjain kan ya sendiri ya. Nah, kalian boleh tulis sendiri menurut kalian tindakannya, kalau beda menurut Nadim nggak apa-apa, asal ya kalian benar menurut kalian gitu. Apa tadi Nadim? Menjelaskan dan membuat skrip. Menjelaskan dan membuat skrip, tulisannya itu gimana? Skrip gini ya? Iya. Terus jenis teksnya, kalian mau bikin ini, kira-kira jenis teksnya apa? Fatan, apa kira-kira jenis teksnya Fatan? Kalau mau bikin tuh udah jelas tuh. Skrip video pendek. Gimana? Skrip video pendek. Ya boleh. Skrip video pendek. Untuk topiknya, ini lebih lagi kalau kita tambahin pengantar. Topiknya apa kira-kira ya? Udah jelas nih, tentang apa topiknya? Gunaan jaringan generatif. Buat audiensnya, penontonnya bebas karena nggak ada ketentuan di sini. Jadi kalian mau bikin siapa audiensnya? Lawrence mungkin mau penontonnya siapa? Remaja. Boleh remaja dan dewasa aja ya biar lebih umum ya. Terus keterbatasannya apa Lawrence? Kira-kira kamu mau bikin keterbatasan buat naskah video pengantarnya? Kira-kira gimana? Ini naskah video pengantar ya.
Misal kalau kamu mau formatnya apa, bahasanya formal atau santai kayak gitu gayanya. Teks pendek, terus bahasa formal. Oke, mungkin teks pendeknya nggak apa-apa sih, atau mungkin ini dihapus diganti pendek dan dengan gaya formal kayak gitu ya. Atau mungkin kalian punya versi lain, pokoknya intinya ya kalian akan bikin naskah video pengantar kayak gitu. Nah, nanti dari ini kan kalian jadiin jadi satu kalimat, lalu kalian masukin di GPT. Nah, hasil yang ditampilin di GPT itu kalian tulis di sini kayak gitu. Nih coba aku contohin ya di GPT ku ya. Menjelaskan skrip video pengantar. Skrip video pengantar. Copy aja bisa sih guys. Tentang penggunaan jaringan generatif. Untuk remaja dan dewasa. Dalam teks pendek dan gaya bahasa apa tadi? Formal. Nah, ini yang kalian bakal copy, terus salin di sini. Kayak gitu. Bebas, nggak harus sama kayak gini. Ya. Terus nanti hasilnya itu bakal, ini udah ngerjain semua tah? Lagi ngerjain, Kak. Oke. Nanti kalian copy linknya, pastiin udah aksesnya udah eh, buat umum bukan dibatasi, terus nanti kirim aja ke mana tadi tuh, aduh. Linknya kirim ke sini, gitu. Ada yang mau ditanyain sambil ngerjain, atau mungkin ada yang mau share screen nggak apa-apa. Coba Fatan share screen kerjaannya deh, sambil dilihat bareng-bareng. Waktunya masih lama. Bisa share screen? Pakai laptop ya, Fatan? Ya, Oke. ntar. Udah ketemu belum? Ntar. Udah. Sheet-nya kamu apa sih? Google Docs-nya punya kamu mana? Di terus di Itu, di berkasnya diklik dulu. berkas ini pencet dulu ya. Uh-uh. Nah, itu. Oh, kamu bikin di GPT dulu? Boleh. Iya udah.
Cara supaya bisa nulis gimana ya? Di make a copy. Itu file, Paham. buat salinan. Nah, make a Oh. copy. Oh, ini harus sama kayak punya kakaknya. Enggak, bebas. Yang penting dia bisa nampilin hasilnya itu ya bikin teks naskah video pengantar tentang penggunaan jaringan generatif dalam seni gitu. Kamu boleh terserah tindakannya mau apa. Kira-kira yang benar apa? Oke, menulis teks script. Udah nih. Terus jawaban dari GPT-nya apa? Dia coba GPT kamu barusan. Iya. Ini berarti kamu nyuruh GPT bikinin promnya, Fatan. Harusnya tadi itu kamu yang bikin promnya. Nah, terus jawaban dari GPT-nya itu yang dimasukkan ke ininya gitu. Kalau ini kan kamu berarti nyuruh si GPT-nya buat Oh, bikinin prom gitu. Paham gak sih? oh Ya iya paham paham, tapi paham. ya? Ya nggak apa-apa. Berarti Paham. ya next kalau aku bilang bikin prom tuh berarti promnya dari kamu, tapi baru Oh, jawaban dari oke. GPT-nya yang kita analisis gitu, kita taruh di itunya tadi gitu. Oke. Jadi ya nentuin kayak tindakannya tuh kamu, terus jenis video teksnya kamu gitu. Ya, Oke, Kak. oke oke nggak apa. Coba Nadim share screen di stop share screen dulu, Patan. Nanti kamu tulis jawaban itunya ya di situ ya, di bawahnya di kotak bawah. Enggak. Oke, ini promnya kamu yang bikin kan ya Nadim ya? Iya, Oke. Terus jawaban GPT-nya apa? Kamu masukin prom itu, tindakan dan jenis topik dan lain-lain tadi. bentar. Oke. Ini Nadim ngerjain di ini ya, di Word ya? Bukan, Iya, saya di ya, nggak Google Doc apa-apa. juga bisa. Berarti nanti ada dimasukin filenya ya, yang ngerjain Hmm. di Google Docs kayak Fatan tadi berarti linknya yang dimasukkan ke itu tadi, ke platform ya. Oke, sip. Lauren sudah? Coba boleh share screen Lawrence?
Coba lihat GPT-nya Lawrence. Oke, oke. Kamu ngerjain di mana tadi? Di Google Docs ya? Iya. Oke. Terus udah tahu nggak sih cara ini ya biar aksesnya bagikan itu? Ya, ubah aksesnya biar nah itu. Yang buat link bisa lihat. Nah, baru linknya dimasukkan ke platform jawaban itu tadi. Nadim bisa tapi ya, kalau file ya, bisa kan? Bisa seharusnya. Iya, maksudnya kamu bisa caranya kan? Nah, di situ. Nah, kalau yang file tuh yang logo apa itu kayak, nah itu sampingnya tuh yang kanan tuh. Tuh. Nah ya, kirim yang itu, yang pesawat. Oke, terus jangan lupa di kanannya itu, kanan nih, bukan, kanan pojok nih. Gimana sih ini biar station? Ini. Yang putih, kayak ada apa sih tuh? Kanan lagi, kanan, mentok kanan, bukan? Nah, tuh. Nah, itu dicentang. Nah, terus kuning, as of and check task. Oke, sip. Fatan udah dikirim, Fatan, jawabannya. Ini lagi mau kirim, Kak. Oke. Kalau ada yang nggak bisa, bilang aja ya guys ya. Sambil nunggu Fatan, Nadim sama Lawrence habis ini bikin langsung ucapin aja maksudnya kayak kira-kira yang hari ini kita pelajarin apa gitu. Nanti aku tanya ya. Yang udah kamu dapet selama satu pertemuan ini barusan aja. Tuh kira-kira apa aja.
Udah Kak? Oke, udah. Sampai yang terakhir, yang emoticon udah juga. Biar hijau semua. Dipencet juga. Oke udah. Oke. Oke guys, mungkin karena baru pertemuan pertama ya, jadi kita lumayan cepet. Jadi kita pelajarin baru awalnya aja. Mungkin sebelum ditutup, eh aku mau ini deh tanya dulu satu-satu. Kira-kira hari ini apa yang kalian dapat gitu? Dari siapa dulu mau duluan siapa? Kira-kira apa yang kalian dapetin, apa yang udah kalian yang sebelumnya kalian nggak tahu jadi tahu tuh apa gitu? Apa Nadim hari ini kamu belajar apa? Eh, Menurut aku sih kita diajarin apa tugas benar-benar AI, terus apa saja komponen utama jaringan saraf buatan, sama ini apa tuh kita bisa membuat skrip berdasarkan apa yang kita inginkan. Itu aja sih. Ya, apa tuh namanya? Bikin skrip itu namanya apa? Yang pakai 5 cara tadi yang Enggak, tinggal. maksudnya istilahnya tadi yang aku sebutin tadi, istilah yang kamu tuliskan perintah skripnya itu ada namanya kan? Namanya Oh, apa? ini prompt. Ah, ya benar. Kita bahasnya ke depan namanya prom aja ya, guys ya. Oke. Oke, jadi kita sesuaiin, kita bakal sebut itu prom gitu. Lawrence mungkin apa kira-kira yang didapetin hari ini? Belajar tentang prompt tadi, Hmm, terus cara eh, bikin prom yang benar gitu ya. ya, terus Siapa lagi? tadi jaringan saraf buatan, terus model teksnya, Oke. terus ya udah. Fatan, Fatan. Jadi bisa lebih tahu fungsi-fungsi AI gitu yang sebenarnya. Sama Hmm, itu tadi belajar tentang apa buat prompt gitu. terus udah. Udah gitu. Oke, jadi hari ini tuh kita belajar tentang apa itu AI, jaringan saraf generatif, sama perintah dari yang kita bikin lewat prompt itu tadi. Nah, buat terus mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Ada yang masih bingung dari penjelasan yang aku jelasin dari awal tadi? Nggak ada, Kak. Nah, ya mungkin kedepannya kalau emang pas jelasin tuh aku kayak karena ada yang kurang jelas langsung raise hand aja nggak apa ya? Tanyain Ya. aja langsung biar kita soalnya pertanyaan tuh biasanya lupa kalau akhir-akhir tuh. Terus ya mungkin buat minggu depan kita ketemu di jam yang sama lagi. Aku makasih dulu tadi udah kalian udah on time ketemu dan kita akan bahas minggu depan itu sama kita akan bahas maksud AI lagi tapi minggu depan lebih ke studi kasus yang lebih rinci lagi dalam kehidupan sehari-hari yang pastinya bakal AI itu bakal bantuin kalian secara dengan baik gitu. Oke. Oke guys, kalian udah jago banget hari ini udah keren udah bisa semua. Semoga minggu depan bisa lanjut lebih baik lagi ya. Iya. Oke, thank you. Ya. Bye-bye, Terus ya Kak. Kak. Terus, Kak. Makasih Kak. Makasih juga. Bye.